Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan diri, nama saya Sony Sastronegoro. Dan sekarang saya kedatangan tamu istimewa. Saya perkenalkan yang sudah tidak asing lagi. Namanya siapa, Bapak? Nama saya apa ya? Bapak Heri Macan. Begitu, ya kita ngobrol ngalor ngidul, Be. Sehari-hari Babe sendiri menghadapi situasi seperti ini tuh gimana? Gitu. Pertama yang ikuti anjuran pemerintah, lockdown di rumah aja untuk mengurangi dampak COVID-19 ini, merubah pola habit yang jelas sosial pasti dibatasin kan, sosial. Nah, seharusnya di rumah tuh kapasitas kita sebagai pribadi, sebagai apapun di situ coba dimaksimalin. Kalau kita bicara kaitannya dengan pribadi, ya udah di rumah itu kita yang di rumah terus mencoba terhubung dari rumah terhubung. Tapi kan masih terjangkau semuanya masih terkonek lah, masih bisa dikonek. Untungnya di zaman digital, kan di zaman biar nganggo Telegram kan dapat ya. Angel bener. Secara hubungan komunikasi masih aman. Situasi ini bener-bener nggak menimpa sedunia, kita nggak punya experience sama sekali. Bencana alam sudah berapa kali, Jogja terutama kan sudah. Ya kebal lah ya. Nggak bisa caranya, standarnya harus gimana. Kalau ini wes musuh raket tok. Dan kita nggak tahu bagaimana cara mengcounternya, hanya diingatkan supaya diambilasi. Dan akhirnya aspek-aspek yang sifatnya lebih analog, nah ini yang perubahannya ada penyelesaian ini udah 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya. Kayak gini, yang jelas faktor ekonomi itu juga pasti. Ya, nampak. Contohnya ini nih. Linteng ya. Saya masih dulu. Ya ini salah satu adaptasi lah. Ya. Oke. Nah, di dunia musik ini juga banyak musik pertunjukan yang terutama melibatkan suatu pertunjukan ya. Itu sampai sedunia mungkin bagaimana nyiasatinnya. Kemarin juga kalau solusi memanfaatkan teknologi jelas. Ya. Raja Wali sudah memulai dengan konsepnya dengan provider besar ya, tapi kan itu kan yang dulu secara off air ditayangkan ulang kan, ulang terus bikin pementasan itu dengan berbayar secara online itu baru mulai. Nah cuma yang lebih ini kan kita Raja Wali kan spesifik ya, karena dia semacam promotor besar. Tapi kalau para pelaku musik yang masih berjibaku, nah itu jadi pemikiran kalangan tuh mungkin tokoh-tokoh artis juga bingung juga. Bagaimana mensiasati seperti ini, kita yang biasanya orientasinya adalah profesional musik menjadi sebuah apresiasi yang bentuk penghargaan secara duit apa itu hasil ada feedback langsung. Nah sekarang kan ada bingung nih, off air juga mati, nggak ada, semua dipospon atau dibatalin semua acara-acara juga. Itu gimana ya? Ini akhirnya itu fenomena YouTube kita nggak bicara tentang pro kontranya ya. YouTube yang salah satu sementara ini salah satu solusi. Ya mungkin saya asistensinya YouTube atau apa ya, kayak semacam medsos ada Instagram, ada Facebook kayak gitu. Tapi untuk berharap itu langsung berdampak pada feedback, nah ini masih itu susah itu. Nanya Sri Mulyani sih. Di negara berflower ini, negara berkembang. Plus 62 ini mau nggak mau memang kita masih perlu dibantu ya, perlu dukungan government. Swasta, korporasi, kalau sekarang korporasi misalnya, ketika mereka juga kena dampak ekonominya, secara revenue berkurang malah mau dia melibatkan
musik itu masih nomor berapa? Iya. Tadi tak ulang, kalau musik itu masih kebutuhan tersier sekunder. Masyarakat yang belum menjadi kebutuhan pokok ya. Indomie ya musik kose kan. Yang penting perutnya dulu lah yang keisi. Nah itu berdampak kan untuk mempertahankan hidup nih di era pandemi ini. Ini ngapain mereka ini? Boleh tahu kan banyak nih banyak yang ngadain konser di rumah, terus kolaborasi secara virtual kayak gitu, bertatap muka, terus sampai tadi yang dibilang Babe itu ada di konser ya, tiketnya berbayar dengan kita harus terkonek dengan suatu layanan digital kayak gitu. Itu gimana tuh untuk menyikapi itu sekarang secara musisinya sendiri? Pertama itu kapital besar dan sumber dayanya juga gede, dan itu harus digarap secara maksudnya emang guyup. Kalau musik sekarang aku belum punya solusi, karena maksudnya kalau belum ada harapan juga masih bagaimana situasi ini. Sekarang kita bicara musisi yang berhidup dengan reguler ya. Itu istilah yang di kafe atau di kafe ya. Atau di kafe sendiri ya gimana coba? Karena si bayarnya juga terdampak. Tutup kan pasti. Ya kan langsung feedbacknya yang dapat langsung kan. Ya, bertahan hidup. Sementara masalah penjualan karya kita juga dalam proses sedang mencoba cari solusi kan. Membangun kepercayaan diri, kayak grup band jualan karyanya bisa diapresiasi, jual secara Spotify. Kalau gitu. Dulu aja susah, apalagi sekarang kayak gitu loh, yang beli juga susah, Be. Makanya itu kadang mau komentar juga mungkin. Zaman dulu ya, sebelum ada Covid ini juga untuk mengapresiasi sebuah karya itu susah. Sekarang apalagi. Nah, kalau ya itu maksudnya untuk para pembuat karya baru yang dikhawatirkan hanya mereka menjadi daya tahannya kan habis nih, apalagi setelah kebutuhan premier juga belum itu. Cuma ada fenomena terbelakang ini kan, ada fenomena para pelaku musik kan juga berbisnis. Oke. Banyak, kalau di Indonesia banyak yang membuka PO makanan kayak kuliner kayak gitu. Nah itu sekarang mereka mau nggak mau itu menjadi salah satu cantolan dulu selama untuk dunia musiknya bisa kondusif kan. Tapi bisa jadi itu menjadi combine. Jadi musik sebagai ornamennya, hasilnya dia jualan. Kayak kamu misalnya batik ya. Misalnya itu semacam itu. Berarti perlu main jobnya. Berarti cuma sekarang dikhususkan untuk musik itu ya tidak melulu menghamba, bukan menghamba, jadi bukan menyerahkan hidupnya di musik. Jadi bukan core-nya musik, jadi secara ego tuh musik ya tidak perlu tinggi-tinggi, ya jualan yang lain yang dititipkan. Maksudnya, aku malah kebayang para pelaku musisi berkuliner itu membangun sebuah kesepakatan, bikin pertunjukan bikin suatu program. Tapi di situ para pelakunya nitip produk. Oke. Bundling jadinya. Musik ayam dong. Mau jualan pecel lele nanti. Tapi dia berkarya juga menunjukkan eksistensialnya sebagai tetap maksimal. Oke. Membangun sesuatu tetap maksimal, tapi aku punya pecel lele. Kolaborasi tapi pecel lelenya. Mungkin itu musisi-musisi yang sudah settle mungkin bisa seperti itu, yang belum start ya istilahnya juga. Karena settle apa enggak sekarang nggak ada parameternya. Apa juga. Yang penting kreatif, inovatif, berani eksis. Nah itu mempertahankan eksistensial itu sekarang yang menjadi. Sekarang kan nggak ada konser, nggak ada apapun lah bentuknya itu. Nah ini untuk mempertahankan eksistensial seorang musisi itu sendiri. Nah sekarang biar nggak lupa nih masyarakat nih, fokusnya ini kan karena sekarang kan untuk bertahan hidup seperti apa sekarang. Piye caranya musisi-musisi itu tetap isih terdengar namanya, atau karya-karyanya, mungkin karya itu abadi ya. Tapi kan sebetulnya idealnya itu adalah
mereka juga merespon situasi dengan membuat sebuah karya yang inline, relevan dengan situasi. Jadi sebetulnya musik itu sejatinya itu. Oke. Dia muncul kayak gitu. Secara harafiah. Gitu. Jadi aku ada persoalan ini dia bikin lagu. Bikinnya juga benar gitu. Maksudnya secara estetika musik mereka juga benar-benar serius. Dedikasi dan mungkin itu menjadi levelnya menjadi ibadah. Oke. Sekarang soalnya kan banyak nih pelaku musik itu yang membuat lagu COVID-19 lah, di rumah aja, menggambar-menggambarkan kampanye. Mungkin yang hal yang bisa dilakukan musisi itu membuat karya atau membuat lagu. Oke. Nah itu menyikapinya Babe itu seperti apa? Ya nggak apa-apa karena itu reaktif pada on the spot pada situasi. Tapi kan kalau lebih bagus lagi dia berpikir untuk kita bayangkan masa depan pasca COVID ini situasinya gimana ya, bikinlah sebuah karya yang raci. Misalnya gitu, bagaimana situasi ini kan pasti sektor real kan pasti berdampak, berdampak dan kebutuhannya primer. Sementara orang dari level kebutuhan primer kan belum tentu tertarik dengan apresiasi musik. Bagaimana menurunkan musik itu menjadi semangat untuk orang berjuang di kebutuhan primer. Ruwet toh? Aku ya ruwet. Jokowi yang ngomong ruwet. Karena untuk mengupgrade mereka masuk ke level kebutuhan sekunder berat. Ya apalagi mendapatkan feedback dari itu. Semangat itu kita bikin paling gampang itu sebetulnya yang udah terjadi itu ya kayak campur sari. Yang fenomena campur sari dan itu mewakili semangat harian, entah sawah, entah dagang, walaupun diiringi dengan eksotisme segala macam, tapi ya segmennya di situ pada hari. Nah, kalau menurut kita nggak tahu COVID sampai kapan ya, tatanan dunia baru segala macam. Jadi masuknya udah merangkul masuk ke wilayah semangat primer. Itu membuat sebuah karya, entah karyanya bisa jadi sebuah karya lagu, entah semacam gerakan move on. Ya, gerakan bersama. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya ke pemirsa yang ada di rumah. Kita ngomong aja. Iya, pokoknya jangan percaya omongan kita ngobrol ngalor gitu. Yang jelas ya seperti itu. Karena nggak ada yang bisa ditebak gitu. Iya, nggak bisa ditebak. Apa ya? Mau percaya doang. Yes. Itu kan fasinya sudah sampai halnya ada teori konspirasi. Akhirnya kan para musisi juga asik juga mengikuti itu. Iya, kayak gitu. Apa yang menjadi tren sekarang dia ikutin, dia kupas semuanya. Nah sekarang kayak gini. Nah nyambung tadi yang ke ranah sekarang, kemarin kita habis kehilangan satu maestro campur sari, Mas Didi Kempot kayak gitu. Kemarin juga sebelum dia tidak ada, dia menggelar konser virtual amal kayak gitu yang dibantu sama Kompas TV kalau nggak salah ditayangin Kompas TV. Iya kemarin itu cukup banyak itu yang donasinya cukup banyak sampai hampir 4 miliar. Terus sebelum itu ada Mbak Nana yang bikin istilahnya charity kayak gitu. Nah sekarang nih yang saya mau tanyakan nih, pemerintah ternyata juga ikut-ikutan bikin dengan konser yang dilakukan itu. Banyak loh musisi-musisinya. Menurut Babe itu mengeluarkan budget nggak sih? Macam. Jadi ya kelas pemerintah, sekelas produksi aku yakin ada budget. Dia mengapresiasi, menghargai. Nggak mungkin ya musisinya itu semua kecuali kesepakatan dibayar ya. Pelaku musiknya juga ada, mungkin kita juga, aku nggak mau sudon, tapi mungkin kalau semangatnya semangat kolektif, yuk kita bikin konser amal, waktu itu musik malam pernah bikin ada semangat kayak gitu. Tapi kalau yang sekelas produksi gede gitu, aku yakin pasti ada modal gitu. Ada modal. Tapi masalahnya feedbacknya nggak seberapa. Nah itu gimana? Itu cuma kalau efek pribadi itu salah momen. Cara menyikapi musik dalam konteks ini menurut pandangan keliru. Aja nggak begitu. Para pelaku musisi kan juga mungkin pelakunya juga jadi misalnya kamu main di situ ternyata blunder. Secara naluri kan
jadi kan ada masalah juga masalah ya, tapi kan juga dibumbui sama politik kayak gitu itu, tapi yang jelas kan yang harusnya musik menjadi bentuk apresiasi. Ini kan maunya pemerintah kan, ayo kita mengangkat kepercayaan diri dengan dunia musik, berkolaborasi, kita mau hidupkan semangat dan harapan Indonesia dengan bikin konser, pelakunya juga pelaku papan atas, menggait nasional semua banyak loh itu menggait donasi. Nah, aku juga nggak sepakat kalau menggait donasi. Nah kan, itu ya udah uang produksi itu kasih aja langsung. Ya, tapi dibuat konser gitu, logika kan gitu. Daripada bikin konser, tapi mungkin niat baiknya positif supaya pemusik dapat. Ya, ada andilnya juga musisi kayak gitu. Ya istilahnya nggak musisi aja sih, pelaku seni loh. Pelaku seni itu. Nah itu kalau itu hanya kalau lebih jauh lagi positioning musik di dalam peta sosial itu harus dikondisikan yang pas tuh enaknya gimana. Kalau kemarin pasti pro kontra tuh. Situ ada tokoh si A, si B. Ya. Kok terlibat itu pasti kan semua loh, penggeden semua loh itu. Soalnya ada kamu terlibat itu meleto kan. Ya, aku sopo. Cuma jelas semacam kita bicara pragmatis lah. Itu hak mereka kan. Nah ini sebetulnya tuh karena dunia musik udah berapa kali di forum politik juga kan aku kadang suka ikut nimbrung. Memposisikan musik di faktor politik juga kadang-kadang juga belum paham. Misalnya musik itu sendiri hanya sebagai eksotisme seremonial untuk mengundang massa, baru didoktrin apa di propagandain. Ya untuk menggait untuk seremonialnya kan ya. Tapi sekarang apakah musik itu sendiri dibuat tapi kan biasanya itu kan habis itu wis lali kayak gitu loh. Ya kan sama DPP. Ya karena proyek politik kan juga pasti kelihatan nolnya gede kan. Tapi maksudnya posisi musik ditaruh di posisi itu pun ya nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kalau menuju secara kemarin juga Budi Mojadmiko kan di forum itu kan ngomong, bisa nggak sih kalau pada era ini nanti besok para musisi itu hanya mulai membuat sebuah karya-karya seperti zaman dulu kayak Iwan Fals kayak segala macam. Aku jawab di YouTube. Banyak. Nah, karena dia politikus dia bicara udah kebajut harusnya. Terus kemana aja lo? Kemana aja? Jadi harusnya pemetaannya para pelaku musik yang memang fokus untuk membangun semangat secara musikal berbicara tentang sosial itu yang itu bagian dari movement. Tapi juga saya kurang sepakat untuk istilahnya kritik itu kayak gitu loh. Soalnya sekarang yang muncul di skema industri itu ya kayak gitu. Padahal yang menyuarakan suara rakyat banyak banget. Ya emang itu market industri. Iya. Maksudnya pola market industri kan arahnya ke situ, follow the money kan maksudnya. Iya. Nah ini di kelompok-kelompok ini ya dengan konsekuensinya saya pribadi kan juga sama Tiga Jantung lagunya ya koyok ngono tentang istilahnya influennya itu nggak melulu cinta kayak gitu kan. Banyak kan yang di industri sekarang cinta itu seperti band Fik itu itu emang cinta karena memang kalian masuk ke dalam satu mindset beberapa kelompok itu kan mindset industri yang marketable itu. Memang tema cinta tuh dari zaman perang bubat lah. Itu pasti tinggal cara kemasannya. Nah gitu kupikir ya sah-sah aja. Cuma kembali ketika kita bicara musik kan estetikanya. Nah itu apa aja sih estetika, terus apa lagi? Sekarang apa maksudnya temanya ya istilahnya itu masih perlu nggak sih di era sekarang itu tuh, ataukah sudah ini nggak karya yang penting karena rano gawean gitu ya? Ya mungkin banyak kalangan yang mungkin setengah hopeless terus ngapain mendaki gitu. Tapi bagi aku pribadi itu tetap karena memang fitrahnya musik dari dulu kan ya bicara, makanya musik berbicara. Ketika kalimat kata sudah lepas dari makna segala macam, terus apalagi ada hoa kan dipelintir itu ya musik yang bicara. Nah itu kalau
secara filosofinya gitu kan, kata Nietzsche juga ngomong gitu. Nah, Without music, without music, life could be mistake. Jadi kalau nggak ada musik, hidup kayaknya ada yang salah. Jadi salah terus ya. Salah. Oke, cukup ya untuk obrolan ngalor ngidul Ini ada hari gitar, ini. tapi nggak bisa dimainin. Masuk nggak gitarnya? Ya, mungkin obrolan kita sudahi sampai kita lanjut nanti lagi. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman yang pengen kita bahas apa, mumpung ada ini pakar nih dari Pakar halu. Pakar halu. semua diamati oleh beliau. Nah, saya ini cuman berguru aja, dapat apa ilmunya dari beliau. Nah, mungkin teman-teman semua juga dari hasil obrolan ini juga jangan 100% percaya juga, bisa salah bisa benar. Jangan percaya sama Tuhan. Percaya sama Gusti Allah. Ya, begitu aja kita sudahi obrolan kopi dan musik berbicara ini di Lintering Coffee Shop. Selamat malam.